Halo Aries, kali ini buat kamu di bulan Maret 2019 ketemu lagi sama aku Anita Tarot ya. Seperti biasa aku bakal bacain Aries asmara yang di atas, yang di bawah karir dan keuangan. Di sini ada bottom of the deck yaitu The Hermit sama Page of Swords. Ini temanya atau bottom of the deck kamu. Dan buat kamu ya Aries yang mau konsultasi bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram aku. Aku sudah taruh di foto dan di bawah deskripsi judul. Jadi kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi soal masalah kamu pribadi, kamu bisa hubungi line ataupun Instagram aku ya. Oke, yang pertama temanya dulu untuk Aries. Di sini Aries butuh ketenangan. Cari jalan keluar juga bisa. Terus kayak introspeksi diri, melihat diri sendiri kayak dalam saat-saat ini tuh Aries banyak kegalauan yang membuat kamu ingin sendiri dulu, ingin menyendiri, cari jalan keluar. Apa yang harus kamu lakukan terhadap hidup kamu kayak gini loh. Jadi kayak menyendiri gitu loh, cari jalan keluar. Kayak banyak hal yang selama ini sia-sia yang kamu kerjakan, yang kamu lalui itu kayak banyak hal yang sia-sia banget. Dan banyak hal yang membuat kamu tuh berpikir ulang apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu putuskan. Karena di sini situasinya kamu benar-benar harus menenangkan diri, menenangkan pikiran, menyendiri dulu deh. Karena di Hermit itu banyak kayak merasa saat-saat ini tuh kamu merasa gelap ya. Kamu merasa hidup kamu itu tidak ada penerangan. Di otak kamu tuh kayak semriwet. Apa sih kayak apa ya, ruwet gitu. Pikirannya tuh kayak ruwet. Nggak bisa berpikir, nggak bisa memutuskan aja tuh nggak bisa. Kayak memutuskan sesuatu, bertindak dengan sesuatu itu nggak bisa. Karena apa? Pikiran kamu lagi acak-adut. Ya. Jadi untuk saat-saat ini kecemasan dan kekhawatiran kamu karena pikiran kamu itu. Jadi perlu untuk menyendiri, perlu banyak-banyak introspeksi, cari solusi apa yang harus kamu lakukan di masa-masa di bulan Maret ini. Dan ini sifatnya general untuk semua orang, bisa pas, bisa enggak, bisa nanti mungkin saat di bulan Maret ini belum, atau bisa aja di bulan April, Mei bisa aja ya. Karena kan general. Oke, buat asmara si Aries, aku nggak tahu ya, ngerasa kalau asmaranya ini gini loh. Kayak kamu dalam situasi yang ya seperti temanya juga sih, serba salah. Ya, serba salah, bingung. Kamu tuh kayak ada beberapa hal yang aku lihat kamu kayak lagi dalam satu hubungan tapi itu 2 orang. Ya, kamu bingung memilih siapa, kamu bingung memilih A atau B, kamu serba salah yang dimana kamu tidak mau meninggalkan kedua-duanya karena kamu juga merasa punya perasaan dengan mereka. Ya, tapi pada saat ini kamu bingung mau bagaimana, mau milih A atau B. Dan hal ini membuat kamu benar-benar butuh kayak kayak sedih banget gitu. Aku lihat di sini di asmara. Nih, lihat. Pohon yang tidak ada daunnya, tidak berbuah, dan lingkungannya ini kayak salju dingin. Jadi hubungan kamu dengan pasangan ini saat ini lagi dingin banget. Ya, nggak ada romantisnya, tidak ada kayak apa ya, hubungan yang hampa gitu loh. Hubungan ini tuh lagi hampa-hampa. Karena apa hampa? Karena kamu nggak bisa, nggak tahu mau apa. Kalau ada klien aku yang nanya seperti ini, Kak, dia itu punya orang lain selain aku. Apakah dia cinta sama aku, Kak? Jawaban aku,
Dia mencintai dua-duanya. Nah, terus gimana, Kak? Nah, buat kamu kan udah tahu dia bukan cuman berhubungan dengan kamu doang. Dia juga punya kekasih yang lain gitu loh. Dia dalam gini loh, jadi aku melihat Aries ini lagi menjalani satu hubungan itu 2 orang. Misalnya satu cowok, tapi dia punya komitmen dengan 2 cewek. Dia nggak bisa ninggalin 2 cewek sekaligus. Atau dia nggak bisa milih salah satu. Nah, jawaban aku kalau misalnya ada pertanyaan, terus Kak, kalau dia nggak bisa milih di antara kami berdua, berarti dia nggak cinta dong sama kami. Berarti dia main-main dong. Dia nggak main-main juga. Dia konsisten gitu loh. Dia konsisten menjalani satu hubungan ini. Cuman dia nggak bisa memilih. Dua-dua dia pakai perasaan, dua-dua dia sayang, dua-dua ya dia nggak bisa serba salah pokoknya. Dua-dua dia nggak bisa milih, dia pakai perasaan. Nah, jatuhnya apa? Ya udah dijalanin, kuat nggak kuat harus dijalanin. Kalau memang kamu bertahan ya dijalanin, tapi kalau kamu nggak tahan, dia sama si A jalan juga sama kamu. Nah, kamu harus bertahan. Kalau kamu nggak terima ya udah kamu cari orang lain. Simple like that. Ya, Aries. Jadi untuk energi yang seperti ini bagi kamu yang punya hubungan atau misalnya punya pasangan atau kamu yang menjalani hubungan seperti ini, misalnya kamu cowok, kamu punya 2 cewek sekaligus, kamu nggak bisa memilih, ya, dua-dua pakai perasaan, jatuhnya kamu serba salah. Nah, buat kamu yang merasa nggak terima karena kamu diduain, karena dia tetap jalan sama si A, tapi jalan juga sama aku, Kak, misalnya. Nah, kalau kamu nggak terima, kamu yang keluar dari dia. Kamu yang cari orang baru. Karena apa? Untuk orang-orang yang seperti ini, kalau kalian tanya, dia cinta nggak sama kamu? Dia pakai perasaan. Dia komitmen. Cuman dia nggak bisa milih. Jadi sampai kapanpun yang namanya permasalahan kayak begini tidak akan ada ujungnya. Yang diharuskan apa? Kamu bisa nggak terima, itu dia. Jadi buat kasus yang seperti ini kamu harus bisa terima, kuatin diri kamu. Kalau kamu merasa berat, ya, berat menjalani satu hubungan dengan misalnya si cewek, kamu cewek nih ya, ada ceweknya lain gitu, ya, kamu si A, dan pasangan kamu juga jalan sama si B. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kamu harus kuat. Kalau kamu gak terima, ya udah kamu yang keluar, kamu cari orang baru. Ngapain kamu jalani sama cowok yang gak bisa kamu terima dengan seperti ini? Karena apa? Cowok yang modelnya seperti ini tidak akan ada keputusan. Dia selalu serba salah karena dua-duanya apa? Pakai perasaan. Yang harus kuat siapa? Kamu ceweknya. Kamu harus bertahan kalau memang kamu mau sama dia. Tapi kalau kamu gak terima, dia punya si B, dia punya si A, kamu gak terima, ya udah, kamu keluar dong, kamu cari orang baru. Jangan kamu merasa kayak kamu korban aja, kamu kayak merasa diduain aja. Kamu udah tahu gitu loh, kamu orang ketiga misalnya, atau kamu udah tahu pacar kamu bukan cuma pacaran sama kamu aja, tapi pacaran sama si B juga. Nah, kamu setuju. Artinya kalau kamu setuju, ya udah, kamu bertahan. Jangan merasa kayak korban, jangan merasa kayak terzolimin atau sebagainya. Kalau kamu merasa tidak kuat, kamu keluar, kamu cari orang yang baru. Kalau memang kamu tidak terima, simple. Tapi kalau kamu aku cinta Kak sama dia, aku nggak bisa ninggalin dia dong, aku nggak bisa keluar dari dia dong. Tapi dia harus memilih. Percuma, kamu mau sampai nenek-nenek, kamu suruh dia milih, percuma. Karena apa? Dia menjalani hubungan dengan 2 orang dan dia serba salah, tidak akan pernah bisa memilih. Artinya apa? Kamu yang harus kuatin diri, itu. Ada juga yang berpasangan, ya mau suami istri, mungkin yang suami istri dianya selingkuh lagi, suami kamu atau istri kamu punya orang ketiga, nggak bisa milih, dia mau sama istrinya juga, mau sama selingkuhannya juga, ya.
Jadi kalau yang buat kamu istrinya atau kamu suaminya, ya kamu keluar, kamu ceraikan suami kamu atau kamu ceraikan istri kamu. Ya namanya rumah tangga ya nggak ada istri kedua, ketiga. Kalau memang nggak terima di poligami ya udah selesai gitu. Kalau kamu bertahan, semakin kamu sakit, semakin kamu sedih. Ya. Jadi untuk kasus seperti ini nih banyak nih yang konsultasi. Mendingan konsultasi yang seperti ini nih, kejadian seperti ini konsultasi aja. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa cinta, tapi nggak terima kalau dijalanin si A dijalanin, si B dijalanin, nggak terima gitu. Banyak nih yang seperti ini, merasa dia korban, merasa dia tertekan, karena bukan cuma dia aja yang disayangi, tapi ada juga yang disayangin gitu. Bukan cuma si A aja yang disayangi, tapi si B juga. Misalnya kayak suaminya punya istri, tapi punya selingkuhan juga. Dua-dua dijalanin. Nah, salah satu kalau kalian nggak terima, kalian keluar. Bercerai. Atau mungkin selingkuhannya tinggalin dong. Itu kan suami orang, misalnya kayak begitu. Kalau memang nggak kuat. Kalau memang mau bertahan, kamu cinta, alasan kamu aku cinta, aku mau bertahan. Ya udah, tahan. Jangan kamu bilang lagi tertekan, nggak bisa, nggak kuat. Kalau nggak nyaman ngapain dijalanin gitu loh. Itu untuk hal-hal yang seperti ini ya. Ada juga beberapa Aries yang aku ngelihat gini. Kayak serba salah. Kamu merasa kamu itu korban. Kamu bingung kamu mau putus tapi kamu cinta. Nggak putus kamu tertekan. Ibaratnya hubungan ini juga nggak ada ujungnya. Ya. Jadi ada dua persepsi. Ada yang melakukan kayak hubungan, mungkin pasangan kamu punya dua orang sekaligus, atau ada juga beberapa yang bingung, ya kamunya bingung, ini tuh hubungannya mau diputusin cinta, nggak putus kamunya tertekan. Jadi ya di sini kalau memang kamu ingin masih bersama dia, pasangan kamu, ya udah kamu kuat-kuatin diri, jangan stuck. Tapi kalau mau putus, putus beneran. Jangan nanti putus kembali lagi, putus kembali lagi. Jadi ibaratnya kayak beberapa dari kamu kayak nggak yakin sama hubungan ini, karena hubungan ini aku ngelihat nggak ada ujungnya. Mentok. Hubungan ini kayak mentok. Kamu bingung mau putus, kamu cinta. Nggak putus, kamu merasa tertekan. Jadi serba salah, makanya seperti di tema. Kamu butuh kayak hidup kamu tuh lagi gelap, nggak tahu harus gimana. Makanya untuk saat-saat kayak begini Aries, mending menyendiri dulu, pikirin. Karena kalau pikirannya acak-adut nggak akan bisa buat satu keputusan yang bener. Akhirnya runyam semuanya. Oke? Kalau yang buat sendiri aku melihat masih kayak galau. Aku merasa kalau yang sendiri ya, Aries yang sendiri kayak masih galau, masih mikirin masa lalu, nggak bisa, kayak stuck hanya mikirin masa lalu doang, kayak nggak bisa kreatif gitu sama orang yang baru. Begitu banyak orang yang baru di dunia ini, tapi stucknya sama mantan doang. Karena apa? Jatuhnya apa? Kamu merasa kayak korban terus. Kamu merasa kayak tertekan, korban. Selalu merasa jadi korban di dalam hubungan. Aku melihat kamu selalu kayak disakitin mantan. Mantan itu selalu kayak ya selingkuhin kamu, mantan selalu nyakitin hati kamu, yang membuat kamu belum bisa move on, yang belum bisa memerdekakan diri kamu, belum bisa menguatkan diri bahwasanya aku itu udah putus, aku harus move on. Dan kamu kayak nggak terima. Kamu nggak terima kalau mantan kamu menyakiti kamu dan jatuhnya kamu merasa korban aja. Jatuhnya apa? Kamu tidak bisa melihat. Kamu nggak bisa melihat orang baru yang lebih berharga daripada cuman melihat mantan doang yang nggak pernah ingat sama kamu. Jadi untuk yang sendiri, daripada mikirin mantan terus yang nggak penting, mending kamu lihat di depan kamu banyak banget orang-orang baru
yang lebih bagus kamu untuk pelajari daripada masa lalu yang harus dipelajari. Percuma, ibarat kayak buku ya. Buku dibaca terus ya ceritanya nggak bakal beda. Endingnya kan tetap sama ya, ceritanya tetap sama, endingnya sama juga. Jadi percuma kalau dibahas-bahas juga, ya kan? Jadi move on. Oke, buat karir dan keuangan. Kalau karir dan keuangan sama keputusan juga, lagi bingung mau apa, mungkin ada yang mau resign dari kantor, mungkin kayak pindah kantor, cuman lagi bingung harus bagaimana. Mungkin di kantor ini banyak kerjaan, banyak tanggung jawab kamu, tapi aku melihat gini, kalau keuangan ya keuangan pemasukan aku sih ngelihat ya lagi banyak pemasukan. Ya, alhamdulillahnya tuh lagi ada beberapa pemasukan yang tanpa kamu sadari, tanpa kamu tunggu-tunggu tuh kayak kamu bisa menikmatin hasil jerih payah kerja keras kamu. Berbeda dengan asmara atau mungkin kehidupan kamu. Aku melihat karir, keuangan kamu bagus banget. Cuman mungkin yang gak enaknya adalah bingung harus apa. Bingung misalnya mau pindah kerjaan atau bingung pindah. Mungkin ada yang naik jabatan, bingung ya harus apa. Terus yang mau resign bingung apakah aku resign, kalau aku resign di kantor yang sebelumnya apakah di kantor yang akan aku lamar ini tuh baik nggak ya gitu, ada kemajuan nggak ya kalau misalnya aku pindah dari kantor sebelumnya ke kantor yang lain tuh ada kemajuan nggak sih gitu, kayak ada kebingungan itu aja sih. Cuman kalau pemasukan keuangan tuh banyak banget ya, banyak banget rezeki yang berlimpah untuk bulan Maret ini buat Aries. Berbeda jauh dengan asmara dan kehidupannya ya. Jadi untuk Aries benar-benar harus berpikir jernih dulu. Jangan memutuskan dengan cara yang tidak benar, karena kalau pikiran lagi ruwet, jangan asal-asalan memutuskan sesuatu karena bisa nggak benar. Oke? Segitu aja Aries, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you.